Dua pengacara dan satu paralegal serta kliennya kini dipolisikan ke Polresta Cirebon terkait dugaan pencemaran nama baik dan dugaan korupsi Kementan. Global Expos TV, Kabupaten Cirebon. Kuasa hukum Nawawi dan Surija, Yasser Arafat SH, buktikan ucapannya dan kini membuktikan omongan untuk melaporkan dua pengacara dan satu paralegal, juga Effendi sebagai kliennya, Raden Jakaria, SH, MH, dan partnernya. Karena untuk mempertanggungjawabkan dugaan fitnah terhadap dua kliennya yaitu Nawawi dan Surija, Senin tanggal 19 Januari tahun 2022 ke Mapolresta Cirebon. Hal itu disampaikan Dia Anggraeni, SH, selaku rekan Yasser Arafat, SH, kepada Global Expos TV, Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 di depan kantor unit Tipikor Polresta Cirebon. Kuasa hukum Nawawi dan Surija, akhirnya mendampingi pelaporan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan dugaan penggelapan dana bantuan dari Kementan tahun 2014 silam. Dalam laporannya, Nawawi melaporkan bahwa dugaan bantuan dari Kementerian Pertanian, RI, tahun 2014 silam oleh Ketua Kelompok Tani yang ada di Desa Pabuaran Wetan. Karena saya sebagai penasehat hukum dari Nawawi dan Surija, Dia Anggraeni, SH. Satu, mengenai somasi yang dialamatkan ke klien saya itu adalah kurang profesional, karena surat somasi tidak distempel dan tidak ditandatangani dan ditembuskan kemana-mana oleh kuasa hukum Effendi dan rekannya. Makanya saya berhak mendampingi klien kami tersebut, untuk menghadap dan memberikan keterangan yang berkaitan dengan berkepentingan dengan klien kami. Dan kehadiran saya ke Mapolresta Cirebon ini untuk mendampingi klien saya agar membuat aman klien saya, pungkas Dia Anggraeni SH. Beserta Muhammad Yasser Arafat, SH, yang selaku pengacara klien saya juga agar mendapat keputusan bahwa klien saya ini tidak terjolimi lagi. Ia juga mengatakan pihak klien saya sudah datang dalam undangan somasi yang dikirimkan oleh kuasa hukum Effendi, Raden Jakaria, SH, MH, dan rekannya. Namun harus menemuinya di kantor KUU Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran, bukan di kantor pengacaranya. Ada apa ini antara Effendi dengan KUU-nya? Di sisi lain, salah satu warga yang mengaku aktivis di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon yang ikut mengawal jalannya pelaporan atas dua pengacara dan satu paralegalnya, termasuk Effendi selaku kliennya. Dirinya sangat mendukung dua warga Desa Pabuaran Wetan yang berani mengungkap dugaan-dugaan korupsi. Surija dan Nawawi yang berani dan lantang melaporkan atas pengelolaan uang negara seperti bantuan Kementerian Pertanian yang diduga masih ngendon di kantong seseorang yang menjadi ketua kelompok tani setia kawan Desa Pabuaran Wetan. Saya juga akan terus mengawal kasus ini supaya tuntas, agar bisa membuat efek jera kepada para pemangku jabatannya. Dan saya sangat mengapresiasi atas keberanian dua orang ini untuk membongkar atas dugaan sarang korupsi bantuan Kementerian Pertanian RI tahun 2014 silam yang nilainya ratusan juta ini, dan jangan sampai dana bantuan itu dijadikan ajang korupsi berjamaah. Untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expos TV, Anda diminta jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Koordinator Wilayah Cirebon dan Brebes, Global Expos TV, Endi Rohendi, mengabarkan. Kira-kira mengenai paralegal, Ya, artinya gini Bu, berdasarkan keputusan MA tahun 2014 itu kan paralegal tidak boleh mendampingi, sudah dihapuskan. Nah, kira-kira komentar Ibu seperti apa Bu? di sini dalam surat kuasa ya tertulis advokat dan paralegal. Betul. Sedangkan aturan sekarang itu paralegal itu sudah tidak ada. Ya, berarti apa nih? Dia ini sebagai apa? Nah, iya kan? Jadinya jadikan Ya, dasar apa jadi itu? tidak jelas ini. Hmm. Ya kan, tidak jelas dia sebagai apakah asisten atau apa, ini kan sudah tidak ada gitu Iya, kan. Bu. Kita harus menindaklanjuti ini nih. Apa arti paralegal dia? Itu juga artinya paralegal juga akan dilaporkan juga Bu? Ya, untuk kami mah dengan undang-undang kayak yang sudah jelas ditentukan akan kami tindaklanjuti sebagai dicantumkan. Izin Pak Surija dengan Pak Nawawi terkait dugaan penyimpangan Gapoktan, apa yang saudara laporkan sekarang ketika sampean ada di Polresta Cirebon? Kami datang ke sini untuk sambil membawa bukti-bukti
foto-foto terkait, bukti rekaman terkait untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kelompok Tani Setiakawan Desa Pabuaran Wetan. Yang diduga oleh kelompok Tani Setiakawan. Tahun berapa, Pak? Tahun dari 2014 sampai 2016. Iya. Bapak didampingi kuasa hukum Ya, betul. bernama satu Ibu dia Ibu dia sama Bapak Yaser. Yaser Arapat ya. Ya. Pak Yaser, izin sebagai kuasa hukum dari Pak Nawawi dan Pak Surija, apa yang dilakukan oleh kuasa hukum, langkah-langkah yang akan dilakukan setelah dilaporkan dugaan tindakan korupsi tentang Gapoktan Pabuaran Wetan? Pada hari ini sesuai dengan kemarin kami YouTube di pemberitaan kemarin, sesuai dengan janji kami ya, dalam pemberitaan akan melaporkan pengacara, makanya dari klien kami sudah antarkan untuk membuat laporan. Maka silakan rekan kami yang ini. Gimana Bu Dia? Ya, Bu Dia. Kami selaku kuasa hukum dari saudara Nawawi, ya, hasil dari kemarin pertemuan itu kami telah melaporkan dua pengacara ya yang bernama Raden Jakaria SHMH, kedua Sutarno SH, dan paralegalnya yang bernama Firyanto. Dan kami di sini dugaan pencemaran nama baik, dan kami juga melaporkan tindakan korupsinya. Dan kami selaku kuasa hukum akan menindaklanjuti proses langkah hukum lebih lanjut untuk Mengenai somasi, Bu, apakah dibenarkan jika somasi itu tidak ditandatangani oleh kuasa hukum serta tidak distempel kuasa hukum? Bagaimana Bu tanggapan Ibu? tidak benar. Seharusnya mengenai somasi ya, apa yang tertera di dalam atas tertulis dengan namanya itu akan dicantumkan lagi tanda tangan di dalam di belakangnya, itu jelas harus ada tanda tangan yang memberikan somasi. Seperti kuasa hukumnya itu harus ada tanda tangan seperti itu. Kalau tidak ada tanda tangan yang bersangkutan, ini bagi saya pengacaranya harus lebih belajar gitu, harus lebih belajar. Punten. Nah, mengenai tembusan Bu, artinya boleh nggak Bu ketika somasi itu ditembuskan kemana-mana? Dan mengenai tembusan itu ya, untuk somasi itu harus secara pribadi dahulu, belum jangan ditembuskan dulu. Kalau misalkan sudah ada antara yang memberikan kesempatan ya, yang bersangkutan sudah ada, ibaratnya sudah ada jawaban yang bersangkutan somasi 1, 2, 3, baru kita memberikan tembusan. Dan harusnya Bu, dan harusnya itu somasi itu ditunjukkan di kantor advokat atau di kantor balai desa Bu? Kalau yang nama somasi itu yang bersangkutan itu harus datang ke kantor kami, ke kantor yang pengacara yang bersangkutan, bukan harus dihadirkan ke balai desa. Menurut saya seperti itu pandangan saya. Oke, terima kasih Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Saya di Hanggraini, rekan dari Pak Yusa. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat, khususnya aktivis Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, sangat mensyukuri ini adalah suatu bentuk kemajuan dalam berpikir, pola pikir masyarakat, kemajuan dalam berdemokrasi, kebebasan berpendapat, itu adalah bagian daripada undang-undang. Maka hak kemerdekaan itu jangan sampai dibungkam-bungkam. Suatu keborokan bila dibongkar demi suatu kemajuan bangsanya adalah suatu perjuangan. Betul nggak, Mas Doro? Artinya Bapak juga mendukung dengan adanya laporan warga masyarakat Desa Pabuaran Wetan? Ya, apabila itu semuanya terbukti jelas, ya kan, dan alat buktinya sudah mencukupi, dan apabila sudah terbukti, ya apabila tindakan tersebut benar adanya, kami sangat mendukung sekali dengan adanya kasus-kasus yang namanya penyakit masyarakat atau musuh dari negara. Korupsi itu adalah bagian daripada musuhnya masyarakat. Jelas. Tentang sejahtera atau tidaknya masyarakat, itu tergantung dari para birokrasinya yang berjalan. Apakah benar, apa tidak perjalanan birokrasinya, yaitu yang akan menentukan. Dengan Bapak siapa Pak? Mas Harsono. Oke, terima kasih.